Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022. Selamat merayakan hari Natal. Buat yang merayakan, ambil momen ini untuk kembali pada fitrah ya, buat siapa aja, fitrah tentang kelahiran, tentang kembali menjadi reborn ya, kembali menjadi diri kita yang sesuai dengan kitoh kita, mengingat kembali untuk apa kita dilahirkan pada saat ini. Oke, ini bacaan harian dan nanti saya akan sedikit membacakan hari per hari untuk minggu depan. Saya mau izin juga kalau saya tidak bisa tayang minggu depan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya juga sedang mencari waktu untuk recharge kembali 1 tahun ini. 1 tahun ini luar biasa sebenarnya. Banyak sekali buat saya ya, mungkin teman-teman juga banyak sekali situasi yang membuat kita kayak digantung gitu ya, nggak jelas, tapi we keep going, kita simpan rasa insecure kita, which is itu sangat normal kita insecure, tapi semaksimal mungkin kita tidak dipermainkan oleh rasa insecure ya, jadi kita tidak mau kalah, artinya kita tidak membiarkan rasa insecure itu take the best of us gitu ya. Kita ingin tetap versi terbaik kita, optimis, antusiastik terhadap hidup, percaya kita nggak sendiri, percaya kita tidak sedang dipermainkan oleh nasib, tapi justru kita sedang menuju jalan kita, path kita yang memang itu adalah ke arah home kita. Home itu adalah tempat di mana kita merasa paling nyaman, supposed to be tempat yang paling memberikan kita kebebasan untuk relax, menjadi diri kita sendiri. Dan perjalanannya memang muter-muter. Kenapa? Karena memang kita nggak mau dikasih gitu. Kalau kita mau lulus gitu ya, kita nggak mau dikasih nilai bagus, nggak pakai usaha gitu. Jadi kita tuh mau dikasih lulus, tetapi kita dikasih tugas yang paling berat, supaya ketika kita dapat nilai nanti, kita bangga. Kita nggak semena-mena terhadap nilai baik kita, karena kita mengupayakan, karena kita ngerasain sendiri air mata, perih, luka, penyembuhan dalam perjalanan tersebut. Mudah-mudahan itu yang bisa kita ambil energinya di hari Natal ini ya, lahir bayi yang kita ambil energinya adalah ketika dia memang punya jalan ya untuk apa ya, secara keseluruhan dia punya tugas terhadap dunia, tidak hanya pada saat periode di mana dia lahir, tetapi juga setelah itu. Untuk apa? Untuk memberikan cahaya, untuk memberikan cinta, mengingatkan tentang cinta. Nah, jadi saya kayak pengen khotbah, bukan itu maksud saya, tapi anyway, ya itu yang saya rasakan, jadi saya sampaikan. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, ini hari ini bulan conjunction dengan Pluto dan oposisi dengan Lilith. Itu sebenarnya bukan hari yang gampang. Ya, tell the truth, I'm not that fine juga gitu ya. Ada perasaan apa ya, something is wrong gitu, tapi lebih ke emosi. Kalau dicari titiknya, what is wrong? I don't know gitu. Terus kalau kita mau cari-cari kesalahan gitu ya, misalnya kita sedang gundah memikirkan seseorang atau beberapa orang atau sekelompok atau situasi gitu, ya nggak bisa disalahin juga, tetapi somehow kok rasanya nggak enak aja. Rasanya nggak enak itu datangnya sebenarnya dari T-square-nya dengan focal point Aries. Jadi kayak kenapa sih kok saya gini, kenapa sih kok orang begitu, jadi kayak kita kayak nggak bisa tahan gitu, pengen banding-bandingin, kenapa sih dia begitu, kok nggak bisa kayak gini aja sih kayak aku gitu, misalnya seperti itu kita nggak bisa tahan gitu, walaupun kita udah paham bener bahwa nggak ada gunanya membanding-bandingkan, ya semua orang punya jalurnya sendiri, masing-masing punya tugas hidupnya sendiri, namanya skrip hidup, life skripnya beda-beda, tapi kita nggak bisa tahan,
nggak bisa tahan untuk tidak membandingkan. Kenapa dia begitu enak, dikasih jalan begitu lempeng, dikasih cara berpikir yang kayaknya tuh dunia nggak ada yang berat gitu ya. Kita pikir kita yang paling berat, padahal kita nggak pernah tahu kalau kita berada di sepatunya dia, berdiri di tempat dia berada, itu dunianya nggak kalah rumitnya sama kita. Cuman kita nggak bisa tahan karena otak kita kan koneksinya kan pakai ucapan, pakai indikasi dari bahasa tubuh, bahasa matanya dia yang berkata kepada kita, dan itu juga nggak 100% kita ambil. Kita masih punya filter untuk memahami apa yang dia rasakan sesuai dengan filternya kita. Filternya kita adalah apa yang kita rasakan, dan kita merefleksikan cara pandangnya dia, kata-katanya dia, sebagaimana kalau kita sedang bicara begitu tuh berpikirnya seperti apa, something like that ya. Jadi ini yang paling dirasakan hari ini. Kenapa begitu membandingkan? Karena selain Pluto, ini juga ada Merkurius. Jadi semua kata-kata is all about the words ya. Kalimat itu ternyata tajam sekali, luar biasa, dia bisa mencabik-cabik perasaan kita. Karena kita menciptakan, kita sendiri yang bikin kalimatnya, yang kok dia begitu, dia kejam sekali ya. Kemudian ditambah nih, saya sebelum cerita tentang membuat kalimat, karena membuat kalimat di otak kita itu yang berpengaruh pada seberapa besar luka yang kita ingin buat di hati kita atau di orang lain, siapapun. Karena itu paling tajam adalah kata-kata kita. Ditambah conjunction dengan Venus yang udah dari kemarin. Jadi kita membanding-bandingkan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dibandingkan dengan nilainya. Oh, dia punya rumah sekian harganya. Oh, dia punya kekasih yang keren banget kayak gini karakternya. Oh, dia punya kesempatan untuk bernegosiasi atau berkelana di luar negeri, sementara saya cuman jago kandang aja, misalnya seperti itu. Jadi nggak sengaja kita terus membandingkan pada hari ini. Dan ditambah lagi Lilith dan Pallas Athena. Pallas Athena itu juga kalau dia lagi berperan, dia pasti ingin menang. Kalau energinya di kita sendiri, kita seperti sedang mukulin diri kita sendiri sampai babak belur, dan gak ada yang bisa nyelamatin. Kenapa? Karena kita sendiri sedang jadi si Pallas Athena. Kita tidak sedang jadi pihak yang berusaha melindungi diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau ada seseorang yang dibully habis-habisan, kalau di dunia fisik orang lain melihat, pasti orang lain akan berusaha untuk menahan. Tapi kalau itu terjadi di alam pikiran kita, siapa yang bisa nahan itu? Kalau kita membiarkan kata-kata kejam itu terus menekan diri kita. Tetapi yaitu perasaan hari ini seperti kita nggak tahan, kita beating up ourselves. Dan untuk bisa bangkit lagi so hard. Jadi untuk beberapa orang barangkali hari ini quite depressive, so sad ya, karena ini hari yang sangat penting sebenarnya ya. Kalau kita lihat ini tanggal 25 Desember, di mana kita merayakan kemenangan sebenarnya, karena sebenarnya itu kan sudah berlalu. Kita tahu persis situasinya pada saat kejadian ketika Bunda Maria melahirkan putranya yang begitu berharga gitu. Kita tahu betapa besar kontribusi yang sudah diberikan kepada dunia, tetapi somehow pada saat ini kita juga penuh dengan rasa haru. Somehow saya kayak nggak bisa lepas dari situasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Day, ini tanggal 25 bulan 12, tanggal 26 bulan akan membuat T-square. Dia ada di Aquarius, artinya kita sedang berpikir tentang masa depan. Ini hari Senin, dan dia punya kaki dari T-square, di mana bulan adalah focal point-nya. Kakinya adalah Uranus dan South Node. Dan South Node itu adalah ujung panah dari Iod dengan kakinya Chiron dan Mars. Saya coba untuk artikan. Jadi besok itu ada perubahan. Tidak sama seperti yang direncanakan di masa lalu. But somehow ini akan berpengaruh ke depan. Entah apapun yang dilihat pada saat ini. Misalnya saya merencanakan akan menggunakan biaya tabungan saya cuman sekian. Ya, sekian itu saya ambillah 500 ya rupiah.
500 rupiah. Ternyata kebutuhannya adalah 650, kita masih butuh 150, ada perubahan gitu kan. Tapi di sini ada yod di mana kakinya adalah Chiron dan Mars, stick aja tetap ke 500. Somehow seperti ini yang saya pahami ya, ambil hanya jika resonate ya. Kalau yang saya rasakan seperti itu, it's okay. Ada kekhawatiran saya akan butuh 650 ke depan, tapi masih ke depan dan itu perubahan. Tapi saya tuh dapat angka 500 kemarin itu nggak main cap-cip-cup aja. Saya paham dari pengalaman masa lalu 500 ya, kira-kira 500. Kalaupun ada perbedaan dia tetap nggak akan jauh dari 500 seperti itu. Itu hari Senin ya, jadi emosinya seperti itu. Hari Selasanya bulan sudah melewati Saturnus dan dia membuat quincunx dengan Pallas Athena dan Lilith. Jadi kalau saya melihat ini, jadi kemarin katakanlah tadi saya lanjutkan ceritanya ya, saya mendapatkan kayak pandangan gitu, pandangan. Jadi ini belum mungkin belum sepenuhnya benar gitu ya, bahwa saya butuh 650 tapi saya cuma punya tabungan 500 gitu. Dan somehow kita ketemu dengan orang yang akan menyediakan jasa, katakanlah nggak bisa, memang kayaknya sekarang rata-rata pasar itu 650, tapi ini bisa dinego kok, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya ya dalam hal ini, seperti apa sih jalan keluarnya. Tapi memang energi dari kayak kita merasa jadi tidak beruntung, padahal kita udah punya 500, kok kita merasa tetap kurang gitu ya. Itu energinya tetap ada, itu hari Selasa ya. Jadi just be careful. Kita merasa lebih miskin daripada sesungguhnya. Sebenarnya kita punya semua duit itu, tapi entah kenapa kita hanya terobsesi pada satu poin itu dan kita beranggapan bahwa kita gagal membuat perencanaan. Nah, hari Rabunya somehow mau nggak mau kita harus menyetujui sesuatu ya, kita comply aja lah istilahnya, apapun yang harus dilakukan. Kita paham ini adalah kewajiban, tetapi kita juga tahu bahwa kita tidak harus ya, bulan sextile dengan Uranus, kita tidak harus mengikuti apa yang menjadi pembicaraan kemarin. Kita tetap berada di posisi di mana semua deal ini tidak akan terjadi kalau kita tidak tanda tangan. Cuman kok kita rasanya kayak nggak punya pilihan kecuali harus tanda tangan. Itu hari Rabunya ya. Hari Rabunya. Hari Kamisnya somehow tanda tangannya terjadi. Hari Kamisnya tanda tangan terjadi, dan ini ternyata tidak hanya melibatkan pihak yang tadinya kita pikir antara pihak ini A dan B, tapi ternyata kita tahu kalau ini terjadi deal. Saya nggak tahu apakah dealnya sama atau berubah. Saya berharap memang ada perubahan karena Uranus juga bermain kemarin. Ya kan, ini kita baru tahu kan nanti kalau sudah kejadian. Ini kan hanya membaca apa yang ada di dalam di gambar ini. Nah, pada hari Kamis kita membuat deal ya. Dan dealnya itu kita paham kalau walaupun tanda tangan saya dengan pihak lain katakanlah, tetapi yang akan terpengaruh dari apa yang kita perjanjikan itu adalah orang lain. Tapi kita berusaha untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang paling membutuhkan dan paling sedikit mendapatkan perhatian itu tetap mendapatkan perhatian dari kita. Kenapa? Karena kita aware akan keunikannya dia. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya bulan conjunction dengan Chiron, square dengan matahari. Ya, ini juga perasaan dimana kita merasa apa yang kita inginkan sama yang kita bisa lakukan, sama yang kita bisa dapatkan itu kayak ada diskrepansinya. Jadi kan ada perasaan unease di situ ya, terutama itu karena bulan dan mataharinya. Ya, di situ kita merasa ada konflik, tetapi karena bulan conjunction dengan Chiron, somehow kita bisa menemukan bahwa kadang-kadang kita nggak apa-apa kok, kita nggak apa-apa, apa yang kita inginkan itu kita tidak peroleh pada saat itu. Barangkali justru jawabannya memang bukan dengan cara itu. Ya, itu yang saya lihat di sini. Ya, jawabannya adalah
Kita perlu menunggu sampai ada perubahan, dan perubahan itu tidak di tangan kita, tapi di tangan tempat lain gitu, tangan pihak lain. Dan kita nggak bisa tahu hasilnya sampai kita dibukakan informasi tentang itu ke kita. Kan sering tuh kita misalnya mentok sesuatu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa berdoa, berharap bahwa apapun yang terjadi hasilnya adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita berpikir satu metode itu adalah yang terbaik, tetapi by the end of the day gitu ya, setelah semua proses berjalan, begitu kita menemukan, oh ternyata memang keputusan terakhir yang tidak sama dengan original plan kita, itu adalah justru menghasilkan kesepakatan yang terbaik buat semua pihak, something like that. So just have faith ya, bahwa semua itu sudah ada jalannya. Dan kembali lagi tadi saya katakan di awal, kita tuh sedang diarahkan ke home, tetapi memang ada ujiannya. Ujian apa sih? Ujian keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita selalu didampingi, bahwa kalau kita secara sepenuh hati berharap yang terbaik buat satu pihak, maka itu udah dianggap sebagai doa untuk melindungi. Siapa yang tidak ingin melindungi pihak yang kita pikir itu mendapatkan tekanan? Kenapa? Karena pihak yang mendapatkan tekanan itu kan juga miliknya yang pencipta, kan seperti itu. Oke, itu hari Jumat. Hari Sabtunya bulan conjunction dengan Aries, dan kembali di sini ada Pluto. Ini kan udah hari Sabtu. Hari Sabtunya berarti hari Minggunya sekarang, hari Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 25. Itu kayak ceritanya hampir keulang lagi di hari Sabtu tanggal 31. Ya. Bulan conjunction dengan Aries, dan kakinya ya bikin T-square dengan kakinya Pallas Athena dan Ceres. Satu lagi adalah geng yang ada di Pluto, Venus, dan Merkurius retro. Kembali lagi, hati-hati dengan perkataan kita. Kita tuh bisa menjadi pihak yang paling kejam terhadap diri sendiri. Nggak ada yang lebih kejam daripada kita kepada diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara merendahkan harkatnya kita, menurunkan semua ekspektasi terbaik kita. So just be careful with that ya. Tetapi kalau saya lihat ya, semi sextile dengan Jupiter, kita merasa tidak didukung oleh bos kita atau kekasih kita atau suami kita. Apalagi ya, tetapi kita merasa yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah yang paling benar menurut versi kita, bahwa memang seberapapun kita begitu kejam pada diri kita, kalau kita selalu aware bahwa kita itu akan selalu membayar atau dibayar atau akan mendapatkan apa yang kita upayakan, maka kita akan baik-baik saja. Jadi kayak misalnya kita langsung sadar kenapa kita harus be so cruel to ourselves gitu ya. Yang penting kalau kita punya satu niat yang baik ya, jujur, penuh keberanian, melindungi yang lemah. Standar itu semua karakternya hero yang ada di film itu beneran gitu ya. Itu beneran bahwa kalau kita mengedepankan hal tersebut, somehow bantuan itu selalu datang. Ya, itu yang saya lihat hari Sabtu. Hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023, bulan ada di Taurus, oposisi dengan South Node. Ya, jadi ini benar-benar karena bulan akan conjunction ini tanggal 2-nya kan udah di 18 derajat, udah melewati North Node. Jadi ini kayak benar-benar hari baru, situasi baru tanggal 1 Januari. Ini completely seperti digambar gitu ya, walaupun kita tahu tanggal 1 itu adalah hari pertama dari 1 tahun gitu ya, 365 hari gitu ya, tapi benar-benar langit juga kayak sedang mendukung hal tersebut, kayak kita dikasih pandangan tentang masa depan, tentang kita punya determinasi untuk membuat perubahan itu ada banget di sini. Dan terakhirnya dengan matahari kita merasa beruntung. Jadi ini adalah hari dimana kita patut untuk merayakan seperti itu. Oke, kita lanjut
ke Rumi, kita ambil satu kartu. Laila. Kita lihat gambarnya, saya juga lupa ini isinya apa. Tapi yang jelas penggambaran perempuan ini, kita cari tangannya ada di situ. Tapi ini semua gambar perempuan ini adalah cahaya karena putihnya. Dia menatap kayak sumber, kayak semesta. Planet ada di bawah, tanah ada di bawah, tanahnya merah. Dan ini seperti realem yang berbeda sebelah kanan di kartu ini. Oke, kita lihat apa yang menjadi tulisannya. Put aside your clever simp all over, be mindless, become mad. Jadi orang gila aja gitu ya. Dive into the heart of the flame, become fearless, be like a moth. Ini benar-benar gila kali lu ya. Udah jelas ini resiko tinggi, kok masih dikerjakan gitu ya. But somehow justru itu adalah saran, something like that. Turn away from the self and tear down the house, then come and dwell into the house of love. Ya, jadi kita tuh sedang tear down, kita sedang mengobrak-abrik rasa takut kita, karena menjadi gila, menjadi seperti moth ya, terbakar moth ya, dan menjadi takut itu seperti memenjara kita, dan kita seperti kehilangan cinta, rumah cinta kita. Dan oleh sebab itu, udah jangan takut, jalanin aja, jadikan semua suasana penuh ketakutan ini menjadi suasana penuh dengan cinta. Be a lover, live with lovers. Clean your chest from all hostility. Ya, jelas banget. Wash it 7 times. Karena kita tahu kalau kita sedang marah, kita sedang takut itu ya gampang sekali disulut lagi. Walaupun kita udah berusaha menenangkan diri, ada sesuatu di luar tersulut lagi. Jadi percuma kita mengupayakan untuk meredam marah gitu ya. Gampang lagi tersulut. Jadi jangan pernah berhentiin, disuruh membasuh sampai 7 kali gitu ya. Clean your chest from all hostility, wash it 7 times, then fill with wine of love, be a chalice for love. You must be all love to be worthy of beloved. Iya, jadi intinya di sini saya nggak baca detail panjang banget soalnya. Jadi intinya supaya kita bisa menurunkan semua ketakutan kita adalah kita memang harus menghadapinya. Kenapa? Karena kalau ketakutan dari kita dan itu menahan kita melakukan sesuatu, dan saya bisa pastikan nggak ada satupun orang di luar kita bisa membantu kita selama kita masih memegang dengan erat ketakutan itu di dalam hati. Kita nggak akan berubah, kita akan tetap berada di dalam rumah penuh ketakutan. Dan oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk membuatnya berbeda, untuk mengubahnya, adalah kita menghadapi apa yang kita takutkan. Things can happen, of course. Tetapi itu membuka jalan untuk diri kita menemukan ketakutan itu real apa enggak, satu. Kedua, untuk membuka jalan, kalaupun something happen, orang lain bisa membantu kita, bisa masuk memberikan energinya untuk kita. Kita nggak harus sendiri. Kita memang tidak sendiri, kita tahu, tetapi itu harus dikejawantahkan, harus dijalankan, dibuktikan bahwa kita tuh nggak sendiri gitu. Jadi kalau kita punya satu keyakinan kita nggak pernah sendiri, kita selalu dibimbing, tetapi kelakuan kita semua adalah semua kita kerjain sendiri karena kita takut ini takut itu, maka ya apa yang kita doakan itu atau kita yakini itu tidak sama dengan perilaku kita, something like that. Ya, ini gambarnya kan kembali lagi, dia lihat ke atas, dia lihat ke sumber dari kekuatan tersebut, dia takut, jelas dia takut. Ini pilihan kita sendiri, bahwa setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Jangan takut dengan konsekuensi karena kita sudah berani memilih sesuatu.
Ini yang pertama ini pekan 26/12/2022. Ini adalah bacaan trust ya. Ini masa lalunya adalah trust. Kita tuh percaya bahwa kita nggak sendiri, tetapi kita merasa sendiri. completely feeling alone. Jadi kayak kita sedang meragukan apa yang menjadi keyakinan kita, tapi somehow near future when following guidance ini justru kebahagiaan, desire, emotion, creativity, sexuality. Tapi memang rasanya sendiri. Kita percaya barangkali ya, buat yang paling gampang lah, orang yang lagi nggak punya pasangan, pengen banget punya pasangan gitu ya, tapi kita percaya jodoh itu ada di sana gitu ya. Tapi kenapa lama banget, aku tuh udah kesepian banget, seperti itulah kira-kira. Jangan takut, tabungannya ada. Tabungannya memang nggak terlihat nyata, tetapi tabungan itu ada. Artinya kita percaya kalau jodoh ya nanti ketemu juga, nggak bakalan lari kemana, nggak gitu. Sabar. Oke. Oh sorry, belum selesai. Ini kemudian nih 3 kartu untuk yang tanggal 25-nya. Iya, conflict and defeat. Jadi memang rasanya, kalau saya juga ngerasa I'm not really okay today gitu. I don't know why, karena maybe I beat myself too hard ya dengan kata-kata saya. Anyway, sebenarnya situasinya adalah foundation and achievement. Gambarnya juga cantik banget gitu ya. Jadi kadang-kadang situasinya tuh nggak ada yang aneh, semua kita baik-baik saja, tetapi somehow pikiran kita tuh kayak kita sedang berantem gitu, ada perang di dalam diri kita sendiri. Nggak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. But somehow near future adalah destiny ya. Jangan takut kita berada di jalan memang yang harus kita lewati. Good luck and fortune are now in your favor. Jadi kita percaya bahwa kita tuh sedang di situasi dimana kita kayak dipaksa untuk berpikir bolak-balik tentang satu hal yang kita tadinya nggak mau pikirin gitu, dan semakin kita pikirin semakin nggak jelas gitu. Rasanya seperti itu. Kalau ini tambahan kartunya adalah, ini previous events-nya adalah Sanctuary. I am divinely guided, gently and lovingly. Go within and find your inner refuge. Jadi kita harus menemukan sendiri kedamaian di hati. Be safe haven for others. Kalau kita damai, kita bisa, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita, dukungan kita, konsultasi dari kita bisa membantu. Karena apa? Karena kita punya kedewasaan, kita punya maturitas yang kita memang secara sadar memilikinya. Step forward with grace, deliberation and thoughtfulness. Jadi dengan senang hati tapi tidak terburu-buru, kita menawarkan bantuan kepada orang lain dengan penuh keindahan, berjalan penuh keindahan. Take moments for reflection. Kemudian ini kartu current situation-nya adalah adventure, wonderful, new experiences fill my life, take risk, you're entering new frontiers and period of expansion. Kalau saya ngerasa ini sedang terjadi. Cuman memang itu ada perasaan insecure tadi. Kita sebenarnya dalam hati kerasa kita sedang masuk ke dalam nuansa baru. Yang tadinya kita lebih ke dalam diri kita, sekarang sebenarnya udah mulai lebih going out. Leadership, I'm a beacon of radiant support and love. Jadi kita memang diminta untuk keluar dan memimpin sesuatu. You're a beacon for others. Your skill inspire others to greater heights. It's now time to step into the light and take a leadership role. Ya, very clear. Mungkin ini dalam pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangga, ya. Dan satu kartu yang menutup bacaan hari ini, you are love incarnate, nothing more, nothing less. You are God, you are all there is. Jadi ini kayak kembali lagi kayak incarnate itu kan dilahirkan. Kita dilahirkan dari cinta, dari sepenuhnya cinta, tidak lebih tidak kurang.
nggak kurang dari cinta dan tidak lebih dari cinta, ya hanya cinta, cinta murni, ya kayak susu murni gitu ya, benar-benar cinta murni gitu, nggak pakai flavor, nggak pakai apa. Dan kita perlu menemukan kembali sense itu. Kita itu adalah cinta. Apa yang membuat kita cinta? Kita belajar untuk mencintai hidup, kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Kita dengan kemampuan kita mencintai diri kita sendiri dan melewati masa yang sukar untuk menemukan kembali diri kita. Kita pernah kehilangan diri kita menemukan kembali, kita take care jiwa kita, maka kita paham bahwa orang juga mengalami perjalanan yang sama, dan ketika mereka membutuhkan bantuan, kita bisa dengan senang hati memberikan cahaya tersebut, cahaya cinta itu kepada orang lain. Oke, you are love incarnate, nothing more, nothing less. Oke, Wanita Indah saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.